sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita bersuka cita ketika kita menunggukan kabar dari orang yang kita kasihi? Mereka yang kelahiran tahun 80-an ke bawah mungkin selalu bersuka cita ketika Pak Pos datang. Karena apa? Karena mungkin mereka akan menunggu surat dari anak yang mereka kasihi, menunggu kabar daripada saudara mereka, atau anak-anak kos ketika mereka menerima wesel daripada orang tua mereka akan bersuka cita. Oleh karena itu tentu kabar sukacita itu selalu diinginkan oleh setiap orang. Nah, kabar sukacita hari ini adalah ketika kitab Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Di mana dalam renungan kita Yesaya 61 ayat 1 dikatakan seperti ini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Kabar sukacita ini adalah tentang kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, di mana Yesus adalah Tuhan. Yesus benar-benar adalah Allah. Karena apa? Karena di dalam diri Yesus ada, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu ketika kita mau mengenal siapakah Allah, kita kenali Yesus Kristus. Kita mengimani ada Allah, kita mengimani Yesus Kristus dan Roh Kudus juga. Oleh karena itu di dalam satu kesatuan itu, yaitu Allah, Yesus dan Roh Kudus ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena kebesaran Yesus Kristuslah Dia menjadi anak kepunyaan Allah. Artinya bagaimana tentu di orang Israel untuk menjadi imam harus diurapi supaya dia sah menjadi seorang imam atau rabi. Oleh karena itu tentu Yesus datang ke dunia ini. Dia sudah dilantik oleh Allah di dalam baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Dan disitulah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, pada dialah kamu berkenan. Dan Roh Allah turun atas dia dalam berbentuk merpati. Apakah tugas Yesus? Tentu tugas Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik kepada siapa? Setiap orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Kepada orang yang sehat dan yang sakit. Kepada anak-anak, laki-laki dan perempuan, kepada semua orang Tuhan mau menyampaikan kabar baik. Yang mau kabar baik itu adalah setiap orang dari setiap kalangan akan diselamatkan oleh Allah. Sehingga disinilah Tuhan mau katakan tentu di dalam dunia ini Yesus dan kita juga mempunyai atau bertemu dengan orang-orang yang remuk hatinya, yang patah hatinya oleh karena keadaan, karena mungkin gereja dan yang lainnya. Tapi Tuhan mau katakan kepada mereka yang remuk hatinya, ingatlah, lihatlah Allah yang menguatkan engkau. Di gereja kita diproses menjadi kepunyaan Allah. Kita hidup bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu disinilah kita dibebaskan. Dibebaskan dari setiap hal-hal yang membuat kita terkurung. Bisa jadi pemikiran kita, masa lalu kita. Bisa menjadi apa kata orang tentang kita yang menjadi penjara buat kita. Oleh karena itu Tuhan mau membebaskan kita. Karena apa? Allah sangat mengasihi kita. Mari undang Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk membebaskan hidupmu dan hatimu dan tetap setia kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Roh yang ada di dalam hidup kami, diri kami, itu juga yang memberikan kami kekuatan sama seperti Yesus yang datang ke dunia ini. Biarlah kami selalu menghidupi firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Ajarkan kami tetap setia padamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.